Halo teman-teman semua, selamat datang kembali channel Bobsor. Apa kabar kalian semua? Ah, Video ini gue bikin karena udah lama gue nggak brewek on the cam. Biasanya gue setiap hari Minggu brewek, tapi udah lama banget gue nggak brewek dan gue jadikan konten karena biasanya nih gue jadi suka brewek off the cam bareng anak-anak sih, bareng teman-teman lah, teman-teman komunitas, juga teman-teman gue yang nggak masuk dalam komunitas, biasanya old peoples. Jadi eh, sambil menunggu set baru Indonesia, akhirnya gue putuskan oke lah, set sebelumnya apa sih, dua pilar petarung. Jadi hari ini kita akan buka ini, dua pilar petarung Jepang, karena gue kebetulan ada beberapa box, jadi ya udahlah, gue pikir ambil. Toh juga di sini juga masih ada beberapa kartu yang gue inginkan, yang seperti biasa yang gue butuh dan gue pengenkan selalu alternate art. Ada Slowking, ada Trio Birds, ada Blaziken. Lalu trainernya pun masih ada Karens. Jadi oke lah, oke lah gitu. Jadi expected value gue hitung dan sebagainya, yes. Betul, gue setiap buka box itu gue pasti akan menghitung ROI. Alasannya apa? Ya prinsip dasarnya aja gitu. Gue beli ini menggunakan resources yang terbatas. Jadi gue berharap ketika dilepas gue mendapatkan nilai resources yang sama atau bahkan bisa lebih untuk beli lagi barang-barang kayak gini. Jadi biar bisa continuous and going concern. Tanpa basa-basi lagi, mari kita buka. Halo Agatha, sudah lama kita tidak bertemu dan bersua. Semoga kamu jangan ngambek. Dan ini gue ngomong apa adanya ya, bahwa di dalam biasanya gue buka-buka Pokemon nih off the cam itu banyak banget hal-hal yang super kocak sih. Kayak ada box yang super jelek, boxnya tuh jeleknya tuh super jelek men, super bolong abis gitu. Terus ada yang super bagus juga gitu. Tapi akhirnya gue kangen juga untuk ini gue jadikan konten, karena gue bener-bener nunggu sebenarnya Pokemon Indonesia. Jadi shout out untuk Pokemon Indonesia. Hey kalian, bagaimana? Apakah kapan kita bisa tahu kah rilis date-nya? Atau at least kita bisa apa ya? Ya gue ngomong apa adanya lah. Kayak emang nggak bisa gitu kita PO terus kayak dapat kejelasan dan sebagainya. Jadi hopefully Pokemon Indonesia nonton. Gue nggak bermaksud apa-apa. Gua ini hanya sebagai apa ya? Ini hanyalah sebuah sentimen dari seorang kolektor. Jadi mari kita nikmati dua pilar petarung Nippon. Apa sih yang paling dicari di sini? Misteri. Gua kebetulan beruntung ya dapat Blaziken HR. Bentar ya, mungkin gua ambilin dulu. Tapi itu yang versi Indonesia. Gue dapat itu dari LBB-nya Koko Kentang. Dan gue pengen banget sih punya yang Jepang. Jadi ayo Blaziken, panggil sepupumu di sini yang berbahasa Jepang. Jadi ini gue bukanya agak-agak per 3 pack, tapi kita agak-agak slow ya. Karena gue udah lama banget nggak ini dijadikan konten. Dan semoga kita mendapatkan kartu yang bagus. Karena gue jujur aja, gue kayaknya nggak akan buka banyak Evolving Skies. Personal reason karena gue lebih suka yang Jepang secara aesthetically pleasing. Dan apa ya, kita bicara konteksnya kualitas lah. Kualitas, pull rates dan sebagainya gitu. Dan pertama-tama udah keluar ininya hit ya. Langsung aja kali ya, 1, 2, 3. Kita dapat Blaziken full art. Sayang banget nggak dapat alternate art, but I'll take it lah. I'll take it karena ini dua pilar petarung ini sebuah set yang
cukup resonan sih buat gua. Ini kita buka semua apa enggak ya? Jadi kita sambil ngobrol aja kali ya. Kita buka semua aja ya. Siapa tahu kan double banger ya nggak? Jadi Dua Pilar Petarung itu adalah set yang paling resonans buat gua, set Indonesia. Karena gua start beli set Indonesia tuh di Dua Pilar Petarung. Karena gua benar-benar kurang bisa appreciate set Indonesia ketika semua orang kayak VMAX berkilau dan sebagainya. Gua tipe yang santai lah, slow aja lah. Karena apa ya, gua masih dalam prinsip gue lebih baik double banger dapat emas. Beneran. Jadi oke banget. Akhirnya gue dapet Snorlax yang bahasa Jepang, gold card. Man, this is good. Udah ya, kayaknya harusnya udah gak sih? Tapi ya udah, kita kan mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi gue tuh bukan orang yang kebawa sih, gue nggak carry hype-nya karena gue nggak main, basically gue hanya koleksi. Tapi ada beberapa kartu Indonesia yang lebih ke arah sentimental buat gue. Contoh seperti Blaziken tadi. Ini Blaziken ini jelas sentimental buat gue karena gue nggak benar-benar main, tapi itu adalah dimana gue kayak dapat satu box di LBB kayak gitu-gitu. Terus ada juga somewhere kartu Indonesia yang memang gue suka karena nama-namanya super ngehe gitu. Kayak apa tuh, bom benih, bunga pusing yang gitu-gitu. Jadi apa ya? Gue pribadi nggak benar-benar mau koleksi yang Indonesia super banyak karena ya ini pandangan gue pribadi ya, kita bisa agree to disagree ya. Jadi banyak orang yang seleranya mungkin lebih ke Inggris, kalau gue kebetulan seleranya lebih ke Jepang. Dan gue butuh VMAX Blazikennya, ini dia. Tapi sayangnya ini pun juga sama sebenarnya. Kita lihat set Jepang ini juga, kalau kita mau fair, off center juga yes, tapi seenggaknya nggak ada tuh yang lekukan-lekukan atau kayak whitening yang kayak motongnya pakai pakai what you call it, pisau tapi nggak tajam gitu. Gue nggak mau juga karena beli kayak ginian tuh mahal men. Tapi mungkin di Jepang ini VMAX ini akan gue simpen sih. Alasannya apa? Karena mungkin nanti di Desember ada high class pack baru kan, VMAX Climax yang kita udah tahu ada Rayquaza-nya warna hitam. Jadi apakah mungkin set-set lama yang kita udah selama ini keluar itu keluar VMAX-nya? Hopefully ya. Moltres, sampai sekarang nih gue belum punya nih Moltres yang benar-benar AA nih. Yang Jepang ya, itu gue masih nyari sih. Jadi kalau ada teman-teman yang punya A Jepang tapi nggak Evolution ya, karena Evolution basically gue udah lengkap, hanya tinggal paling nyari beberapa single saja lah. Nanas ini gue ingat banget masa-masa dimana sekte Nanas sangat meresahkan. Tapi ya udahlah ya. Ini gue kaget banget. Ini Dua Pilar Petarung juga itu gue yang Indonesia pun pernah dapat double banger. Jadi ini sangat kocak ya, ini nggak settingan. Kalau kalian nonton di videonya Cooling Nerd, gue Cooling Nerd dan Bos Jardin yang di Pontianak itu kita iseng 3-way battle duel pakai box Dua Pilar Petarung. Pakai masing-masing kayak satu box Dua Pilar Petarung. Dan itu gue tuh udah keluar VMAX-nya udah keluar 2. Kan kalau secara rasio tuh harusnya udah nggak bisa lah ya keluar 2 VMAX dan dapat super hitnya, itu kan kayaknya nggak bisa ya, 2 atau 3 gitu gue lupa. Pokoknya harusnya kan nggak bisa. Tapi ternyata di pack terakhir, bukan di pack terakhir lah, intinya totonya ada nih nongol super hitnya. Dan terakhir kita tutup semua, kita buka bersamaan.
Yang lebih membingungkannya lagi adalah ketika itu dibalik tiga-tiganya, gua, Irwan, Kulingner, dan Jarin itu semuanya dapat Blaziken yang ini. Ya benar, dapat yang ini, yang full art. Ini secara literal dapat itu. Tiga-tiganya, nggak ada settingan. Kita juga nggak tahu box dalamnya apa, tapi itu benar-benar super mengagetkan lah gitu. Jadi ini udah lama sih gue nggak buka-buka ginian untuk konten, karena apa ya, jujur gue konten itu sekarang lebih berpikir kayak habis syuting ini masih harus kayak ngedit dulu. Ngeditnya ngedit apa sih ya, gue tahu ngedit gue juga cupu banget gitu, culun. Tapi maksudnya kayak butuh proses untuk masukin dulu ke ininya, ke laptop, terus akhirnya proses lagi, uploading dan sebagainya, rendering gitu. Itu tuh proses yang nggak gampang dalam konteks karena gue bukan orang yang paham dan ngerti hal-hal begitu. Jadi cukup membingungkan lah. Jadi ini super menyenangkan banget sih, 2 pilar petarung. Walaupun nggak dapat alternate art, tapi ternyata box ini adalah double banger dan ternyata hit satu lagi. Terima kasih Agatha. Kita dikasih hit yang gua super pengen, yaitu Snorlax yang bahasa Jepang. Jadi cukup sekian videonya. Gue tahu ini bukan set yang menyenangkan karena mungkin orang udah bosan dengan 2 pilar petarung, tapi gue jujur malah lebih bosan dengan set-set super baru Evolving Skies yang isinya gue udah melewati itu dari Eevee Heroes, Blue Sky Stream sampai ke Towering Perfection. Jadi ini dia, kita dapat Thick Boy dan dapat KFC, yang dimana si KFC ini gue harus cari temennya atau apa ya, kakaknya nih, yang HR-nya, yang Jepangnya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, dan share. Mungkin gue akan stop dulu untuk buka-buka box, ataupun kalaupun buka, gue akan buka box-box yang lama karena gue bener-bener nggak akan apa ya, gue lebih fokus ke yang Jepang lah, karena habis dari sini kan kita ada Fusion kan. Fusion yang Jepang itu tanggal 24 September I do believe. Jadi mungkin nyampe ke sini Oktober. Jadi kira-kira itu aja. Dan terima kasih Agatha, kamu sudah pull aku Snorlax yang bahasa Inggris di Chilling Reign, dan sekarang yang bahasa Jepang. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. And this is Bobsor, sign out. Thank you guys.